Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mewawancarai seberapa tahukah orang tentang apa itu tasawuf tersebut. Oke, dengan siapa masnya? Taufikul Mukrim. Menurut Anda tasawuf ini apa? Menurut saya tasawuf itu adalah ilmu Islam. Baik. Baik Pak, atas nama Bapak siapa? Pak Lutfi. Menurut Anda sendiri tasawuf ini apa? Ketuhanan, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sungguh-sungguh bahwa jaga Tuhan selain Allah. Itu sih kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih. Tasawuf dari segi kebahasaan atau linguistik memiliki beberapa makna. Harun Nasution menyebutkan 5 kata untuk menggambarkan pengertian tersebut, yaitu al-sufa atau ahlu sufa, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi ke Mekah ke Madinah. Sedangkan saf yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi yaitu bersih dan suci, sedangkan sofos termasuk dari bahasa Yunani yakni hikmah, dan suf yaitu kain wol kasar. Pengertian-pengertian tersebut jika ditelaah akan berorientasi kepada sifat-sifat dan keadaan yang terpuji, kesederhanaan, serta kedekatan Khususnya kita di kepada Indonesia. Tuhan. Berkembangnya tarekat tidak lepas dari proses masuknya Islam di wilayah ini. Islam yang masuk di Indonesia pada mulanya bercorak tasawuf yang dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh sejarawan. Morrison ketika menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia menyebutkan fakta bahwa yang mengislamkan Nusantara ini berasal dari India Selatan, yaitu Muktabar atau Malabad, yang mana dilakukan oleh para mubalik yang bergelar fakir. Gelar fakir ini mengingatkan kepada seorang sufi yang telah meninggalkan dunia dan memilih hidup untuk keagamaan. Oke, pada teori Hill ini menyebutkan bahwa dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang disusun pada abad ke-14 mengatakan Islam yang ada di Nusantara beraliran tasawuf. Data ini didukung oleh sejarah Melayu yang bersumber juga dari hikayat Raja-Raja Pasai. Peristiwa terakhir dalam sejarah Melayu adalah penyerangan Sultan Malaka yang kemudian lari ke Johor. Dari segi waktu, kejadian sejarah Melayu yang ditulis pada tahun 1536 dan baru dapat dibaca pada abad ke-16 sebagai bukti bahwa teks ini sebelumnya masih berupa cerita lisan, sehingga dapat disimpulkan ilmu tasawuf telah berkembang dan ditulis menjadi sebuah naskah pada abad ke-16. Nah, pada teori Bach ini menyatakan dalam teks sejarah Melayu dijelaskan tentang kesenangan Sultan Malaka kepada ilmu tasawuf, di mana pada suatu waktu seorang ulama yaitu Maulana Abu Ishaq datang memberi hadiah kepada Sultan berupa kitab yang berjudul Durrul Mandum atau Mutiara yang Tersusun. Sultan berkali-kali mengutus utusan agar menemui Sultan Aceh untuk berkonsultasi tentang pada teori Jones pun berpendapat bahwa naskah-naskah pada abad ke-16 yang diteliti oleh para orientalis yang bercorak tasawuf sehingga dapat menjadikan objek bagi kajian sejarah intelektual Islam dan perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia.
Nah, kedatangan Islam ke Nusantara termasuk Jawa Barat dan lebih khususnya pada kota Cirebon ini diakui oleh para ahli sejarah. Tidak dapat dilepaskan dari peran ulama-ulama sufi sebagai penyebar ajaran Islam bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya ajaran tasawuf yang sangat diwarnai pemikiran oleh Abu Hamid bin Muhammad bin Al-Tushi Al-Ghazali. Mereka lazim disebut sebagai Wali Songo karena salah satunya adalah Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sultan Muhammad, biasa disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Dialah seorang anggota Dewan Wali Songo yang kemudian dinilai sangat berjasa dalam mengislamkan masyarakat Cirebon, Banten, dan Jawa Barat. Nah, sejarah tarekat di Indonesia ini diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara, yang mana para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik. Itulah yang membuat penduduk Nusantara ini semula beragama Hindu dan Buddha, mereka menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualis itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa oleh para wali. Sehingga perubahan sangat besar itu pun berlangsung tanpa nyaris adanya pengetesan darah sedikit pun. Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota pesisir Jawa seperti Leran atau Gresik, Indramayu, dan Semarang. Simpulannya adalah pada awal mulanya Indonesia ini memiliki kepercayaan di bawah naungan raja-raja yaitu Hindu, Buddha. Namun setelah adanya berbagai pendatang dari luar yang memiliki kepentingan berdagang, yang mana para pedagang tersebut memiliki dan membawa sebuah agama baru bagi orang Indonesia. Bahasa itu yaitu Islam. Nah, pendekatan Islamisasinya ini tidak menumpahkan darah dikarenakan kecerdikan para pendatang tersebut. Tak lupa ketika menyebarkan agama tersebut, para pendatang ini ternyata terkenal dengan tasawufnya, sehingga ketika menyebarkan agama Islam tersebut mendapat perhatian yang sangat ramah dari masyarakat setempat. Datangnya Islam ini tidak ada yang mengetahui secara pasti dikarenakan banyaknya pendapat di antara para ilmuwan dengan berlandaskan antara datangnya dan penyebarannya selalu berubah-ubah. Baik, sekian dari saya.